Waalaikumsalam. Dari tempatnya siapa ini? Dari tempatnya Pak Kemala. Pak Kumala. Terus ini sudah selesai. Sudah. Nunggu jam 11 nanti ya. Iya. Makan. Hari ini ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Ya, apa? Selama saya mengikuti prakrin di sini kurang lebih 3 bulan, saya melihat produksi udang faname sulit dan juga informasinya di tabak-tabak di sepanjang Pantura Jawa banyak yang gagal panen. Artinya secara umum hasil produksi udang kan rendah, tapi kok harganya malah turun, itu kenapa, Pak? Oh iya, termasuk mengikuti informasi ini ya. Jadi memang benar di siklus ini, jadi di pertengahan tahun sampai sekarang memang udang itu harganya turun. Nah, ini biasanya kalau produksinya rendah itu harganya memang tinggi, tapi ini ternyata malah turun, kan gitu. Nah, ini karena disebabkan kondisi pasar dunia lagi lesu. Nah, kenapa lesu? Karena negara penerima ekspor udang, khususnya dari Indonesia, itu mengalami resesi. Negara besar yang mengalami resesi itu ada 42 negara. Dan di situ beberapa negara itu menjadi tujuan ekspor udang dari Indonesia. Dari dampak resesi ini, akhirnya daya beli udang itu rendah. Jadi itu masalahnya. Nah, terus ada lagi. Terus menyikapi harga udang yang menurun ini, adakah proses kiat-kiat untuk pembudidayaan udang, Pak? Ya harus ada. Jadi untuk tetap survive, tetap bertahan, yaitu kita harus cari strategi. Bagaimana memproduksi udang dengan bagus, tapi biaya produksinya bisa ditekan. Itu terus balik lagi pertanyaan, terus apa caranya? Ya caranya kita bisa menambah kepadatan udang menjadi 200 ekor per meter persegi. Nah, tapi produksinya nggak bisa panjang konsekuensinya. Dan lagi harga itu kan yang paling bagus sekarang itu di kisaran udang size berapa ya? Size 50. Jadi 50 ke bawah, artinya 100 sampai 50 itu size yang mempunyai nilai ekonomis tertinggi dibandingkan dengan 50 ke atas, apalagi 40-30 ya itu harganya kalau dibanding dengan ongkos produksinya itu nanti nilai ekonomisnya lebih rendah. Itu tadi ya, tadi secara pertama menambah populasi dan mempersingkat masa produksi. Ya, dan kalau
saya analisa itu di DOC 70-an harus sudah panen. Harus sudah panen, dan di DOC 70 harus mencapai size 50. Nah, gitu. Itu yang cara pertama. Yang cara kedua bisa dengan cara sebaliknya, mengurangi jumlah populasi. Harapannya dengan kepadatan yang rendah itu cepat pertumbuhannya. Intinya itu intinya bisa disimpulkan kalau pada saat kondisi harga seperti ini, proses budidaya diperpendek. Dengan memperpendek proses budidaya bisa mengurangi biaya operasional, biaya listrik, biaya pakan itu otomatis lebih sedikit. Ada lagi? Oh iya Pak, mau tanya soal rantai pemasaran udang faname selama ini itu seperti apa? Oh, rantai pemasaran udang faname selama ini dari petambak atau petani udang faname itu terus supplier. Kalau bahasa orang tambak ya pengepul atau maklar. Nah, setelah dari itu baru masuk pabrik udang faname di Indonesia, dan selanjutnya diekspor ke negara-negara lain. Jadi kenapa seperti itu? Karena petambak ini tidak mempunyai teknologi packing. Dan karena itu kalau mau menangani sendiri resikonya sangat tinggi. Jadi petambak hanya konsentrasi untuk masalah budidaya. Tadi di awal disebutkan masa saat ini kan sulit ya produksi. Nah, itu jadi memang tantangannya petambak harus mencari solusi-solusi di bidang budidayanya. Ada lagi? Jadi selama ini kepada siapa dan kemana udang Jawa dijual, Pak? Oh ya tadi seperti yang tadi siapa ditanyakan Mbak siapa? Anissa. Nah, Mbak Anissa tadi. Jadi kalau kepada siapa, ya selama ini petambak itu punya referensi. HP-nya siapa? Diangkat dulu. Pak Slamet. Oh, Pak Slamet. Pepet. Pak Pedi. Nah, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Minum kopi dulu ya. Ya. Biar nggak ngelak katanya ya. Kepada siapa? Ya. Oke, jadi selama ini petambak itu punya sudah punya grup supplier, grup WA maksudnya. Itu. Jadi dan anggotanya itu supplier yang pernah membeli udang petambak. Dari beberapa itu, jadi kita punya catatan si A ini cara sortirnya, cara bayarnya baik. Nah, itu yang menjadi prioritas, dan akhirnya kita sepakat buat grup. Di situ ada beberapa supplier. Nah, setiap mau panen
kita komunikasi di grup WA itu. Di grup WA itu bahwasanya ini ada rencana panen sebanyak sekian ton. Nah, itu kita sampaikan di grup WA. Nah, terus nanti dari teman-teman supplier itu akan memberi list harga, daftar harga, dan yang tertinggi itu nanti yang dapat. Dan siapa-siapa suppliernya itu mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Jawa Barat. Nah, setelah itu petambak nggak tahu, setelah dibeli supplier lagi ya, itu hanya katanya informasinya itu nanti disetorkan ke pabrik-pabrik pengolah udang di Indonesia. Yang selanjutnya tadi diekspor oleh pabrik-pabrik. Itu ada lagi. Apa yang menjadi kendala pemasaran udang faname selama ini? Kendalanya apa? Ya, kendalanya sebetulnya kalau kondisi normal itu nggak ada kendala. Nggak ada kendala, cuma pada saat ini tadi ada kondisi ekonomi dunia, karena pasar udang faname ini itu kan pasar luar negeri, pasar ekspor yang gitu. Jadi kalau di negara yang biasanya menjadi tujuan pasar udang faname lagi bermasalah ekonominya, ya itu baru kendala. Itu kendala. Kalau dari pengalaman sih ya, karena ini sudah berjalan lama, itu setiap supplier itu kita evaluasi. Jadi pada akhirnya di tingkat supplier kendalanya nggak begitu menjadi masalah, karena kita sudah mengevaluasi setiap ada supplier. Oke, sudah puas jawaban dari pertanyaannya? Sudah. Kalau sudah kok semangat ini mau main? Pak, mau mengerjakan itu Pak, laporan. Soalnya gue bimbing udah lulus. Oh gitu. Ya. Oke ya. Ya. Disambung besok lagi. Ya. Oke. Terima kasih Ya. Pak. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi.